Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Morning Prayer. Kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan, penyertaan, dan kesetiaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Mari saat ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Kami datang saat ini ya Bapa, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya ya Yesus. We worship you Jesus, we worship you. Bersama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
sangka terwujudnya Yesus hadir di tempat ini, hadir kuasai hati kami. In the name of Jesus. Tiada lutut tak bertalut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan jalanku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Tak bertalut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Raja, menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Shalom saudara, Jemaat Tuhan FCC dimanapun Anda berada. Selamat pagi bersama saya Benny. Gimana hari ini kabarnya? Luar biasa? Nggak luar biasa? Tuhan kita pasti luar biasa saudara. Saudara, hari ini, pagi ini kita telah merenungkan dan banyak masuk dalam hadirat Tuhan tadi. Dan saya mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Revelation yang baru yang Tuhan berikan kepada saya akhir-akhir hari ini dan minggu-minggu ini ya, tentunya untuk saya juga mungkin untuk saudara dan terutama untuk Jemaat FCC. Dan saya percaya bahwa apapun yang itu datangnya dari Tuhan pasti itu yang terbaik saudara. Hari-hari ini saya percaya bahwa tidak mudah dan tidak gampang dalam kondisi yang makin ke depan. Saudara, kita bisa melihat bahwa PSBB dinyatakan on kembali dan pasti kita tahu yang tadinya ekonominya sudah mulai bangkit, terus mulai bingung masuk PSBB lagi, dan yang tadinya sudah punya planning segala ABCD berantakan lagi. Saudara, kenapa Tuhan izinkan ini? Saya hari ini saya membicarakan tentang temanya, bukan tema, tapi saya lebih suka dikasih judulnya why, mengapa. Kita selalu tanya mengapa. Saudara, hari ini saya mau kasih kalimat begini, satu statement bahwa kita nggak boleh merasa berhenti atau putus asa kalau kita tidak tahu mengapa. Kita harus tahu mengapanya kita, mengapa kita stres, mengapa kita senang, mengapa kita susah, mengapa kita nggak happy, mengapa kita begini, mengapa kita begitu. Kita tidak akan merasa tertekan kalau kita tahu mengapa.
Mengapa kita ikut Tuhan kok begini? Yang penting kita tahu mengapa. Dan percayalah saudara bahwa kalau waktu kita tahu mengapa dan ada apa, itu pasti akan membuat kita terus bisa maju ke depan. Yang membuat kita tertekan dan susah adalah waktu kita tidak tahu mengapa. Saya akan tunjukkan beberapa peristiwa di Alkitab khususnya, dan ini yang saya dapatkan beberapa minggu ini, yaitu tentang Asaf di Mazmur 73. Saya bacakan saudara, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, awalnya udah gini, pergumulan dan pengharapan. 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara, Asaf ini adalah seorang pemuji, seorang worship leader di kerajaannya Daud. Daud itu udah terkenal sebagai pemuji penyembahnya Tuhan gitu ya. Dia punya worship leader namanya Asaf. Dia udah melayani Tuhan begitu lama di kerajaannya Daud. Dia pun masih bisa marah dan dia bilang gini, sesungguh Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi tergelincir. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual. Pembual itu orang-orang yang tidak percaya Yesus gitu ya. Sebab aku tidak melihat kesakitan pada mereka, sehat gemuk, congkak, sombong. Kadang saudara berpikir kayak gini, kok saya ikut Tuhan, saya kena penyakit. Kok saya ikut Tuhan, kok saya susah. Kok saya ikut Tuhan, saya dibully. Kok saya ikut Tuhan, saya digeser-geser, nggak diperhatiin, saya disindir, saya di ini, di itu, segala macem lah. Apapun yang menjadi tekanan saudara. Kalau saya punya pribadi sendiri, yang punya masalah sendiri. Ada juga beberapa orang yang punya masalah sendiri, tapi tanya, kenapa ya Tuhan izinkan ini semua terhadap kehidupan kita? Kenapa ya Tuhan izinkan semua masalah boleh melalui kita? Kita kan udah jadi anak Tuhan, kita melayani, kita berdoa pagi ini, kita berdoa setiap pagi, kita berdoa setiap hari Selasa, ibadah hari Minggu walaupun lewat online, kita baca Alkitab. Kenapa Tuhan izinkan semua? Kenapa orang yang gak percaya Tuhan? Kenapa orang yang congkak-congkak itu? Kenapa orang yang gak ikut Tuhan dia lebih diberkati daripada kita? Kalau kita gak tahu mengapanya, pasti stres sendiri saudara. Saya sempat mengalami stres dalam keadaan yang begini. Bukan stres ya, tapi saya lebih pada meratapi sebenarnya. Bukan nasib kayak gini, kayak kok kenapa ya saya itu hidupnya begini-begini aja. Kok saya gini-gini, kok saya ditimpa ini. Saudara, beberapa yang teman-teman tahu bahwa ayah saya sakit. Ini kemarin mertua saya, ya, supirnya kena COVID. Jadi satu rumah diperiksa lagi, ternyata puji Tuhan semuanya negatif. Tapi kenapa Tuhan izinkan satu persatu? Saya baru selesai punya baby, baru selesai papi sakit dengan positif corona segala macam hal-hal yang begitu. Rumah saya saudara, garasinya jebol, satu garasi plafonnya jebol ke bawah, dan itu memakan uang yang banyak, nggak sedikit. Hari-hari ini buat saya kayak begitu nyebelin gitu loh, kesel gitu. Tuhan kenapa sih? Gue kan udah melayani Tuhan, gue berdoa, gue punya teman sekeluarga, seiman, rohani, bikin konten online, bikin ini sama anak-anak Regi, semuanya saya lakuin buat Tuhan. Tuhan kenapa izinin saya? Saya sendiri begitu loh. Siapa di sini saudara yang merasa begitu? Gak usah malu, kenapa? Karena Asaf juga manusia. Itu menunjukkan kemanusiaan kita. Gak wajar kalau kita nggak bisa begitu, nggak bisa marah, berarti kita udah ngambang. Ya, jadi boleh sebel nggak? Boleh, tapi harus tahu mengapa. Kita boleh marah nggak? Boleh, tapi kita harus tahu mengapa kita harus marah. Saya tunjukkan ke saudara janji Tuhan terhadap kita ya. Ibrani 12, saya bacakan Ibrani 12 ayat 6 sampai 10.
Di perikop atas dia tulisnya begini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Pasti saudara bilang gini, aduh iman lagi, gue udah sering. Betul. Dalam iman, dalam ini, dalam itu. Iya betul, tapi janji Tuhan Anda harus lihat ini. Ibrani 12 ayat 6. Ini boleh menjadi mengapanya kita ya. Saya bacakan dari ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini ayah Bapa di bumi. Tetapi Tuhan, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau Bapak kita yang di dunia menghajar kita, pasti sifatnya pendek. Tapi kalau Bapak di surga menghajar kita, sifatnya untuk supaya kita hidup dalam kekudusannya, dalam ke internalnya ya, dalam internitinya Dia, dalam kekekalannya Dia. Nah, saya tanya saudara, siapa yang di sini udah orang tua? Saya orang tua, saya punya anak, Misha, Mason, and Mateo. Mateo masih kecil, Misha and Mason 13 sama 11. Misha orangnya oke, baik-baik aja, baru mau jadi ABG gitu ya, baru kelas SMP 1 gitu. Jadi masih demen main TikTok lah, apa segala macam. Sekolahnya bagus, saya baru ambil rapot dia. Attitude-nya bagus, tapi dia nggak bisa berenang. Saya bakal challenge dia untuk belajar berenang. Mason itu juga orangnya biasa-biasa aja. Attitude-nya baik, saya baru ambil rapotnya agamanya 100 saudara. Nggak percuma bapaknya pendeta, agamanya 100. Mandarinnya 100. Attitude-nya bagus, tapi tuh anak nggak bisa naik sepeda. Saya challenge anak saya untuk naik sepeda. Kenapa? Saya nggak akan kasih nyaman anak saya. Karena saya mau anak saya harus lebih hebat dari saya. Saya nggak mau anak saya nyaman, udah gitu nggak ada tantangan lagi. Semua di sini kita setuju bahwa anak harus lebih pintar dari orang tuanya. Setiap anak harus punya skill yang lebih baik daripada orang tuanya. Mason, Misha semua baik, tapi ada satu titik yang saya tahu dia nggak bisa dan dia pasti nggak nyaman kalau saya suruh. Kemarin saya baru ajarin Mason naik sepeda. Nggak bisa, dia saya dorong, saya lari-larian dorong dia sampai keringetannya setengah mati saudara. Dan dia saya lepas, dia jatuh, nggak enak, takut, gemeteran. Tapi hari kedua kemarin kita lepas dia, lumayan udah bisa jalan 30 meter sendiri walaupun dia hampir jatuh sedikit. Nggak nyaman buat dia, deg-degan. Tapi hari kedua dia udah bilang gini, Daddy aku udah bisa, udah mulai bisa. Belum bisa 100% tapi udah mulai berani. Mental yang baru udah terbentuk. Bayangin saudara, Bapak kita di surga juga sama kayak kita. Kenapa dia izinkan kita untuk melalui ini semua? Karena dia tahu ada satu titik di mana kita tidak bisa melakukan tanpa Bapa, tanpa Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dari kita, supaya kita bisa melatih mental kita, supaya kita bisa melatih dalam kehidupan ini apa yang harus kita lewatin. Mau nggak mau, pasti kita akan lewatin masa itu. Kenapa? Karena saya belajar bahwa setiap peristiwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Kita baca Roma 8 ayat 28, ini ayat begitu luar biasa yang kita baca, dan kita cuma maunya ayat 28 saudara. Ya, dia akan bilang begini, Roma 8 ayat 28, dia akan bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan, yang kita mau kebaikan. Tapi ayat 29 lihat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan segambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi di sini dia bilang anak. Kita mau di 29 Allah turut bekerja. Kita kalau marah bilang gini, Tuhan kenapa gini? Kan Allah turut bekerja dalam kehidupan saya, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saya mengasihi Tuhan kok. Kenapa Tuhan gak kasih kebaikan dalam kehidupan saya? Anda lupa baca ayat 29. Dia akan bikin Anda seperti anak. Anak itu diuji, anak itu diganjar, anak itu diajarin, anak itu dites terus. Jadi kenapa dia bilang gini? Menjadi anak yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, hari ini orang tua saya punya 5 anak laki. Saya tanya, secara hukum, secara manusia, secara apapun juga, warisan terbesar biasanya dikasih ke mana? Anak sulung. Bukan anak nomor 2, bukan anak nomor 3. Begitu mama saya meninggal, warisannya jatuh ke papi saya panggil siapa? Kakak saya yang paling besar, anak sulung. Makanya Yesus memberikan hak sulungnya. Nah makanya dia menjadikan saya dan saudara menjadi anak sulung, bukan anak kedua, bukan anak ketiga, bukan anak keempat. Kalau menjadi anak sulung tentunya kita akan dibentuk oleh Bapa, kita akan dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita tahu ini mengapa Tuhan ajarin begini, Tuhan kenapa lewatin saya ini, Tuhan kenapa saya harus hadepin A, B, C, D, E, Tuhan kenapa saya harus kekurangan uang, Tuhan kenapa saya harus kurang kesehatan, Tuhan kenapa saya harus disindir, Tuhan kenapa saya harus dimaki-maki, Tuhan kenapa saya harus diomelin, Tuhan kenapa saya harus dimusuhin. Karena dia tahu disitulah kekurangan kita. Karena dia tahu disitulah kita bisa dibina, bisa bersandar sama Tuhan bahwa kita nggak kuat, kita harus belajar dari yang bisa. Kenapa saya ngomong begitu? Saudara, saya udah pernah cerita waktu papa saya terkapar COVID. Ternyata hasilnya negatif. Tapi papa saya, waktu saya ngalamin itu semua, mental saya drop down, jatuh ke bawah. Kenapa? Saya udah nggak inget lagi, jujur. Tuhan, kenapa papa saya negatif? Saya harus cek seluruh rumahnya, orang-orang yang di rumahnya. Saya harus cek rumah saya ada baby. My mentally drop down. Iman saya runtuh, saudara, untuk sesaat, nggak lebih dari setengah jam. Tapi saya merasa runtuh hari itu. Tapi 2 minggu lalu, mertua saya dapat hal yang sama dari driver, supirnya. Ketahuan positif. Dia masih nganterin papa mertua saya setiap hari ke kantor. Papa mertua saya itu sakit kanker stadium 4. Bayangin, begitu tahu supirnya positif, satu rumah geger. Sama seperti papa saya kemarin. Istri saya langsung bilang, gimana? Ini si Agus positif, jadi kita harus cek satu rumah. Panik, saudara. Tapi saya nggak panik. Kenapa? Saya udah lewatin kemarin. Saya udah dikasih pelajaran sama Tuhan waktu papa saya positif. Dinyatakan positif. Mentalnya udah dapet. Saya cuma bilang begini. Udah, sekarang Agusnya diisolasi. Panggil orang, laboratoriumnya kita udah tahu. Panggil, cek semua anak-anak, kita berdoa supaya hasilnya baik. Puji Tuhan, sampai hari ini di swab semuanya hasilnya negatif. Tapi ketakutan bisa membuat kita hilang. Salah nggak takut? Nggak salah. Makanya Tuhan ajarin saya untuk takut, untuk drop down my mental, my faith, my iman saya turun selama setengah jam. Kenapa? Karena saya nggak percaya. Tapi 2 minggu kemudian saya dapat peristiwa yang sama, mental saya, iman saya udah terlatih. Dan saya percaya, saudara, hari ini kita nggak perlu melalui hal-hal yang sakit, menyakitkan, ngeselin, di ujung tanduk. Ya, waktu itu malam-malam saya ingat
saudara kita Pak James mengalami sesak napas. Dia minta doa di workers, di grup WhatsApp grup. Saya tahu Pak James tidak apa-apa. Dalam hati saya langsung bilang ini, saya WhatsApp Pak Arif, saya bilang ini, Pak James itu kenapa namanya panic attack. Betul, ternyata Pak James kesaksian, dia pergi ke dokter Bambang, dia cek, dia nggak apa-apa, dia suntik vitamin, dia kena namanya panic attack. That's happen in human. Itu terjadi pada kita setiap manusia, saudara. It's okay. Nggak okay kalau kita nggak mau mengakui itu. Nah, nggak apa-apa kalau hari ini saudara sama saya, kita sama-sama saudara seiman, ada masalah, ada ini, ada apa. Jangan pernah lepas komunitas Anda. Jangan pernah lepas hubungan Anda dengan teman-teman dekat, saudara-saudara seiman. Dan yang lebih harus kita mengerti, kita tidak boleh terlepas dengan Tuhan kita. Apapun yang terjadi. Saya tahu hari-hari ini nggak mungkin lebih baik, tapi bersama Tuhan kita pasti baik. Statementnya saya tutup begini pagi hari ini adalah, kalau Anda tahu mengapanya Anda, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti untuk meraih kesempatan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Anda tahu mengapa Anda diciptakan bersama Tuhan, saya, dan semuanya. Kenapa Tuhan ciptakan kita. Itulah rencana Tuhan yang sesungguhnya. Pada satu kali, Anda dan saya akan bilang begini, Tuhan itu baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara, hari ini saya mau tutup. Saya ingin berbagi bahwa kita jangan pernah berhenti berharap, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin saudara, saya tutup dengan doa ya, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus memuji dan menyembah Engkau dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami dan tutup bungkus kami dengan darah Kristus Tuhan. Biarlah aktivitas kami ke depan Tuhan yang pegang, masa depan kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, keluarga kami seluruhnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ke depan mungkin kami lemah, mungkin kami sakit, mungkin kami nggak tahan Tuhan, tapi kami tahu dan kami tahu kenapa Engkau menciptakan kami di dunia ini, karena Engkau yang terus memegang kami Tuhan. Ajar kami Tuhan dan kuatkan kami dan berikan kami kelegaan, berikan kami hikmat untuk melalui segalanya Tuhan. Akal budi kami Tuhan yang pendek, yang sempit, yang otaknya cuma segede bola kelereng ini Tuhan, perbesar kapasitas kami Tuhan. Pegang kaki kami, pegang tangan kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk selalu sehati Tuhan bersama teman-teman dan saudara seiman, saudara sepenanggungan Tuhan, bersama saudara kandung semuanya Tuhan, juga dengan para pemimpin kami Tuhan, dengan komunitas kami Tuhan, pimpin kami terus Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan ada kekuatan. Ajar kami untuk terus mengingat kasih karunia Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang begitu doa pagi ini Tuhan. Lakukan aktivitas mereka seperti biasa dan jagai mereka dengan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, Tuhan berkati.